Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Kurniawan. Kali ini saya akan membahas tentang bisnis model kanvas, yaitu sebagai alat yang populer dan efektif dalam merancang model bisnis yang membantu pemilik bisnis dan wirausahawan dalam merancang, mengevaluasi, dan memperbarui bisnis model mereka. Ini terdiri dari 9 elemen kunci yang membentuk pandangan komprehensif tentang cara sebuah bisnis beroperasi. Yang pertama ada segmentasi pelanggan atau customer segment. Ini adalah pemahaman tentang siapa target pasar Anda. Ini bisa berupa individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kebutuhan dan masalah yang sama yang dapat diselesaikan oleh produk atau layanan yang Anda tawarkan. Yang kedua adalah proposisi nilai atau value propositions. Ini menjelaskan nilai atau manfaat utama yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apa yang membuat produk atau layanan Anda unik dan berharga bagi pelanggan. Selanjutnya ada saluran distribusi. Ini adalah cara di mana Anda mengirimkan nilai proposisi Anda kepada pelanggan. Ini bisa melalui penjualan langsung, penjualan online, atau agen atau saluran distribusi lainnya. Selanjutnya ada hubungan dengan pelanggan atau customer relationships. Ini adalah jenis interaksi yang Anda miliki dengan pelanggan Anda. Apakah itu hanya transaksional atau berkelanjutan atau bisa jadi lebih kolaboratif. Selanjutnya ada sumber pendapatan atau revenue streams. Ini menjelaskan cara Anda menghasilkan pendapatan dari nilai yang Anda tawarkan. Ini bisa berupa penjualan langsung, langganan, iklan, atau model pendapatan lainnya. Selanjutnya ada sumber daya kunci atau key resource. Ini adalah aset yang Anda butuhkan untuk menjalankan bisnis Anda. Ini bisa berupa sumber daya fisik, finansial, intelektual, atau manusia. Selanjutnya ada aktivitas kunci, yaitu key activities. Ini adalah tindakan kunci yang Anda lakukan untuk menyediakan nilai kepada pelanggan Anda. Ini bisa termasuk produksi, pemasaran, penelitian, dan pengembangan atau layanan pelanggan. Selanjutnya ada kemitraan kunci atau key partnerships. Ini adalah pihak-pihak luar yang Anda libatkan untuk membantu menjalankan bisnis Anda. Ini bisa berupa pemasok, mitra, strategis, atau aliansi-aliansi lainnya. Yang kesembilan yaitu adalah struktur biaya atau cost structure. Ini adalah semua biaya yang terkait dengan menjalankan bisnis Anda. Ini bisa berupa biaya tetap, biaya variabel, atau biaya modal. Dengan bisnis model kanvas, pemilik bisnis dapat secara visual mengevaluasi semua aspek penting dari model bisnis mereka dalam satu gambar. Ini membantu mereka untuk memahami bagaimana setiap elemen saling terkait dan berkontribusi terhadap keseluruhan keberhasilan bisnis mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang model bisnis, pembuat bisnis dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih strategis untuk pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. Selanjutnya saya akan memperluas tentang poin-poin tadi, yaitu segmentasi pelanggan, mengidentifikasi berbagai segmen pasar yang mungkin tertarik pada produk atau layanan Anda, dan juga mempertimbangkan faktor demografis, geografis, psikografis, dan perilaku dalam memahami kebutuhan pelanggan. Kedua ada proposisi nilai, yaitu meninjau keunggulan kompetitif Anda dan bagaimana itu memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu ada identifikasi fitur unik atau manfaat yang membedakan produk atau layanan Anda dari pesaing-pesaing Anda. Selanjutnya ada saluran distribusi, yaitu mengevaluasi saluran distribusi yang paling efektif untuk mencapai segmen pasar, dan juga mempertimbangkan saluran online dan offline serta strategi distribusi yang inovatif. Lalu ada hubungan dengan pelanggan, yaitu memilih strategi atau interaksi yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pelanggan yang datang. Lalu juga berinvestasi dalam pembangunan hubungan jangka panjang untuk meningkatkan loyalitas
pelanggan. Selanjutnya ada sumber pendapatan, yaitu menjelaskan modal pendapatan utama dan potensial tambahan yang dapat dijelajahi selama menjalankan bisnis, lalu mengevaluasi harga yang tepat untuk produk atau layanan berdasarkan nilai yang disampaikan kepada pelanggan. Lalu ada sumber daya kunci, yaitu mengidentifikasi sumber daya yang kritis untuk operasi bisnis Anda, termasuk manusia, keuangan, teknologi, dan infrastruktur, dan juga mempertimbangkan strategi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya ada aktivitas kunci atau key activities, yaitu merincikan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menciptakan, mengirimkan, dan memelihara nilai bagi pelanggan. Lalu memprioritaskan aktivitas yang paling penting untuk fokus sumber daya Anda. Selanjutnya ada kemitraan kunci, yaitu mengidentifikasi mitra potensial yang dapat memberikan nilai tambah dalam menyediakan produk atau layanan Anda. Lalu menjelaskan peran dan kontribusi masing-masing mitra dalam ekosistem bisnis Anda. Lalu yang terakhir ada struktur biaya atau cost structure, meninjau semua biaya yang terkait dengan operasi bisnis termasuk biaya tetap dan variabel, lalu mengidentifikasi area di mana Anda dapat mengurangi biaya atau meningkatkan efisiensi operasional. Dengan mengeksplorasi setiap elemen dari bisnis model Canvas secara rinci, pemilik bisnis dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang model bisnis yang sedang dijalankan dan mengidentifikasi peluang untuk inovasi dan pertumbuhan. Sekian untuk video kali ini. Saya Hafiz Kurniawan dari Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.